Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 akan disampaikan oleh Diakon Emilianus Bersawo, calon imam diosesan Keuskupan Palangkaraya. Halo para sahabat Qurani Marum yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, hasrat ingin mendapat pujian, ingin mendapat pengakuan, ingin supaya terlihat baik di hadapan orang, merupakan sesuatu yang dimiliki hampir setiap orang. Kecenderungan yang demikian seringkali membuat orang jatuh pada apa yang kita kenal dengan istilah pencitraan, sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan orang-orang pada zaman Yesus ketika mereka melakukan 3 kewajiban pokok, yaitu bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang pada zaman itu juga masih terjadi
dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali apa yang dilakukan sebenarnya baik, tetapi mengandung motivasi atau maksud terselubung yang tidak baik. Karena itu, hari ini Yesus mengingatkan kita semua untuk tidak menjadi seperti orang munafik. Kita diajarkan untuk bagaimana seharusnya melakukan tindakan amal kasih atau bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Perbuatan baik tersebut hendaknya kita lakukan dengan motivasi yang tulus atau hati yang tulus dan secara tersembunyi, bukan untuk pencitraan atau untuk pementasan kesalehan hidup. Secara tersembunyi berarti tanpa pamer, tanpa menarik perhatian orang lain, tanpa keinginan untuk dipuji atau dihormati orang, atau tanpa keinginan supaya terlihat baik di hadapan orang lain. Yesus juga mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa Bapa di surga yang ada di tempat yang tersembunyi akan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dari sini kita bisa lihat bahwa tindakan memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan urusan kita sebagai anak dengan Bapa di surga. Maka dari itu, tidak perlu ada maksud atau motivasi terselubung selain hanya untuk memuji dan memuliakan Allah di surga. Para saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita tidak perlu khawatir, merasa gelisah atau merasa kecewa apabila kita tidak mendapatkan pujian, pengakuan, atau penghormatan atau ucapan terima kasih dari orang lain. Mengapa? Karena apa yang tersembunyi di mata manusia dilihat oleh Allah di surga. Berbuat baiklah bukan untuk memperoleh upah dari dunia, pujian, penghormatan, atau ucapan terima kasih, melainkan untuk memperoleh upah dari surga, dari Allah sendiri. Selamat berbuat baik. Tuhan memberkati hidup dan karya-karya baik Anda sekalian.